Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta, kembali lagi dengan Elzapa Studio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 1 ya. Tapi jangan lupa, kalau yang baru saja ketemu dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya dengan menekan tombol merah di bawah video ini. Dan untuk teman-teman dan anak-anak semua yang sudah subscribe channel ini, ucapkan terima kasih ya, karena subscribe itu gratis. Ya, PAI dan Budi Pekerti kelas 1 kita sudah sampai pada pelajaran 5. Ya, kita sudah sampai pada pelajaran 5, yaitu cinta Nabi dan Rasul. Kemudian materi kita adalah tentang teladan Nabi Adam alaihi salam. Ya, setelah kita belajar tentang teladan Nabi Adam alaihi salam, anak-anak semua bisa menceritakan kisah Nabi Adam ya. Jadi nanti bisa menceritakan kisah Nabi Adam, seperti apa kisahnya. Kemudian bisa menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki Nabi Adam alaihi salam. Kemudian menyebutkan peristiwa penting ya yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam dan menunjukkan sikap terpuji yang dimiliki Nabi Adam alaihi salam. Sebelum berdoa, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin 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 ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke videonya. Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengajar akhlak mulia agar manusia hidup selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Maka sikapku ya, aku minta maaf apabila berbuat salah. Wah, luar biasa. Berbuat salah kemudian mau untuk minta maaf, ini perbuatan yang luar biasa. Ya, sebagai penyemangat kita, ya, kita nyanyi dulu sama-sama. Lagunya Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Nah, anak pasti udah bisa, udah tahu semua lagunya ya. Satu-Satu Aku Sayang Ibu. TK udah bisa nyanyi lagu ini. Liriknya kita ganti, jalan masuk surga. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Ya, lagunya sama-sama. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta orang tua, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Ya, lagunya seperti itu ya. Bisa bernyanyi bersama ayah bunda, kakak, adik, silahkan bernyanyi bersama-sama. Teladan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang Allah kehendaki untuk diciptakan ya, untuk menjadi pemimpin atau khalifah di bumi. Selain itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menciptakan bumi, langit, malaikat, dan iblis sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan manusia, banyak pertanyaan dari para malaikat. Kenapa Allah ciptakan manusia? Ini para malaikat ya, mengapa engkau ciptakan manusia ya Allah? Padahal engkau tahu manusia akan membuat kerusakan di bumi. Ya, padahal kami telah selalu taat
kepadamu, ucap malaikat. Mendengar ucapan malaikat, Allah Subhanahu wa taala menjawab, sesungguhnya aku telah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, jawab Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada iblis dan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya, bukan sujud menyembah, tetapi sebagai tanda penghormatan. Akan tetapi iblis menolak. Aku diciptakan dari api. Kenapa aku diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam? Padahal jelas aku lebih baik darinya, ucap iblis. Karena penolakan yang iblis lakukan itu, iblis dikeluarkan dari surga. Iblis tetap tidak ingin bertobat, bahkan iblis telah berjanji akan mengajak banyak manusia untuk mengikuti jalan kesesatan agar manusia mengikuti langkahnya. Iblis telah berjanji akan menyesatkan manusia dengan benar-benar tersesat. Namun iblis tidak akan bisa menggoda manusia yang mempunyai keimanan yang kuat kepadaku, yang tidak akan mudah terbujuk dengan bujukannya, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Nabi Adam dengan berbagai nama benda yang ada. Kemudian setelah Allah memberikan penjelasan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertanyaan kepada Nabi Adam alaihissalam dan malaikat. Dan atas izin Allah, Nabi Adam alaihissalam dapat menjawabnya. Melihat hal ini, para malaikat menyadari bahwa manusia diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan pasangan bagi Nabi Adam, yaitu Hawa atau Ibu Hawa. Pada waktu itu di surga, ya, Adam dan Hawa bebas makan apa saja yang ada. Ya. Namun satu yang dilarang, yaitu buah khut atau buah abadi. Ya, tetapi di sini hanya dilarang mendekati saja, tidak boleh ya. Ya, mendekati tidak boleh, apalagi makan buahnya. Karena iblis tak henti menggoda, maka kemudian suatu ketika Hawa tergoda dan meminta Nabi Adam untuk mengambil buah khuld atau buah khuldi untuk dimakan. Melihat Adam dan Hawa melanggar apa yang menjadi aturan di surga, kemudian Allah pun menurunkan mereka berdua ke bumi sebagai bentuk hukuman kepada mereka berdua. Di bumi mereka diturunkan secara terpisah. Kemudian mereka saling mencari sampai akhirnya bertemu. Setelah bertemu, mereka pun terus melanjutkan hidup dan kemudian mengembangkan keturunan sampai kepada kita. Ya, jadi umat manusia di seluruh dunia itu sebetulnya bersaudara karena berasal dari satu ayah, yaitu Nabi Adam, dan seorang ibu, yaitu Ibu Hawa. Salah satu hal yang penting dalam kisah Nabi Adam adalah, jadi setelah beliau melakukan kesalahan beliau yaitu makan buah khuld bersama dengan istrinya dan kemudian diturunkan ke bumi, Nabi Adam tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah, tidak berhenti memohon kepada Allah agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, implementasinya sekarang kita lihat gambar ini anak-anak ya. Kita amati gambar ini. Kalau kita lihat gambarnya, ini ada dua anak yang sedang bersalaman ya, bersalaman. Nah, mengapa mereka bersalaman? Ya, mungkin salah satunya melakukan kesalahan. Nah, bagi yang melakukan kesalahan itu meminta maaf, dan bagi yang dimintai maaf ya
harus memberikan maaf. Jadi kedua-duanya sama-sama terpuji. Kemudian kita berlatih untuk mengerjakan soalnya. Soalnya ada 6 ya anak-anak ya. Yang pertama, ya, salah satu sifat terpuji Nabi Adam adalah titik-titik. Oke, minta maaf. Ya. Sifat terpuji Nabi Adam adalah di sini minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Adam berbuat salah, ya, ia melakukan apa? Ketika berbuat salah kita, sama-sama kita minta maaf pada orang tersebut ya, karena ini berkaitan dengan Allah ya, minta maaf pada Allah. Kemudian yang ketiga, manusia pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian untuk nomor 4, nomor 5, dan nomor 6, silahkan anak-anak semua bisa jawab di kolom komentar video ini. Nabi Adam alaihissalam mohon ampun kepada titik-titik. Jika temanmu meminta maaf, maka kamu harus gimana ya? Titik-titik. Coba ceritakan kisah teladan Nabi Adam alaihissalam. Kalau yang nomor 6 ini tidak perlu dengan yang banyak-banyak ya, yang intinya saja yaitu awal penciptaan Nabi Adam dan Hawa dan Ibu Hawa, kemudian mereka di surga dan melakukan kesalahan, kemudian diturunkan ke dunia, ke bumi, dan mereka minta maaf pada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita selesai. Semoga kita menjadi generasi yang soleh-solehah. Video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk anak-anak, ayah bunda tercinta, dan rekan-rekan guru pembelajar kreatif Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.